Northern California. Happy Sunday, selamat hari Minggu semua. Mari kita bersuka cita karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan kita. Amin, haleluya. Sukacita surga nyata. Terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, hai penuhiku. Amin. Ajak jiwa saudara bersukacita hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Bersama-sama katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Amin. Haleluya.
working in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in our place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in our place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you that you've been faithful to us, Lord. Thank you that you've always been in the midst, in our place. Thank you, Jesus. I believe in you, Lord. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even if I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God.
for you. Thanks, Mom. Mom! Now, smile. Mom, I got my license. Mom, I got into state. Mom, she said yes. Mom, it's a boy. Hey, Mom. I love you. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Bersama-sama katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini waktu yang terbaik untuk kami mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami membuka hati kami. Berfirmanlah untuk kami, Aba. Nasihati kami dengan firman-Mu. Karena Taurat-Mu itu sempurna dan menyegarkan jiwa kami. Itu lebih manis dari madu sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan motto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur pada apa yang kita punya. Bukan karena tidak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tidak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Karena semua tergantung sudut pandang kita. Shalom bagi semua saudara, semua warga negara kerajaan Allah secara khusus. Hari ini dari Bali kami tetap menyampaikan firman Tuhan dan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Akibat dampak daripada coronavirus ini bukan cuma kepada hubungan suami istri, kepada anak, juga terdampak pada masalah ekonomi. Ekonomi itu oikonomos. Pengaturan rumah, manajemen. Tuhan tidak mencurahkan hujan ke atas Taman Eden sebelum ada manusia yang memanage. Masalah kita kebanyakan adalah mismanagement. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini saya beri nama home power. Istilah ini pernah saya lihat ada baliho di jalan-jalan beberapa puluh tahun yang lalu. Home power. Apa itu home power bagi orang dunia? Jaminkan rumahmu, engkau dapatkan modal. Sudah 30 tahun saya di Bali dan saya mengajarkan
financial freedom. Hidup bebas hutang. Dalam masa-masa seperti ini berbahagialah kalian yang tidak perlu bayar cicilan, tidak punya hutang, bisa tidur dengan enak, makan dengan enak, olahraga dengan sampai sehat. Nah, kita ada satu kisah yang sungguh terjadi pada zaman Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ada seorang janda dari seorang nabi yang berseru. Dia berkata, hambamu suamiku sudah mati. Dan kau ini tahu dengan jelas bahwa hambamu takut akan Tuhan. Tapi sekarang kenyataannya debt collector, penagih hutang udah datang untuk mengambil kedua orang anakku, putraku, masih anak-anak menjadi budaknya. Dan pada saat itu jawab Elisa kepadanya. Ini jawaban dari seorang hamba Tuhan yang keluar itu iman. Sebab saudaraku, Tuhan yang kita sembah namanya El Shaddai. Apakah El Shaddai itu? Ada 2 arti. Yang pertama adalah the oversupply God. Tuhan yang oversupply. Karena juga Shaddai dari Shad itu dada. The double breasted one. Seperti ibu yang punya buah dada ganda yang pasti oversupply untuk anaknya. Itu sifat Tuhan. Yang kedua, Syadu dari Syadun juga artinya gunung di daerah Syria. Artinya yang tidak berubah. Yang tidak akan ingkar janji. Tuhan itu seperti gunung batu yang kuat sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dia tanya, apa yang dapat ku berbuat bagimu? Setiap daripada kita, tahu kita tidak penuh kuasa, tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa. Jadi tinggal dilaporkan pada Tuhan. Beritahukan padaku apa-apa yang kau punya dalam rumah. Saudara yang kasih Tuhan, langkah pertama untuk keluar dari masalah ini, ya adalah stop borrowing money. Jangan pernah hutang uang. Biasanya kalau orang berhutang bunganya 1,5%, cari yang 3%, 5% dan sebagainya. Dan itu membuat mereka seperti masuk di dalam pasir yang menyerap mereka makin lama makin dalam, saudara. Ada cerita tentang seekor keledai tua dan kita perlu belajar dari keledai tua ini. Satu hari tuannya melihat, wah keledai tua ini cuma habisin makanan. Untuk perjalanan jauh juga tidak bisa, ngangkat barang juga tidak kuat. Meskipun ya cukup berjasa keledai tua ini, maka tuannya membawa dia ke sebuah sumur yang kosong. Dan pada saat itu dia mengajak teman-temannya. Sebenarnya dia tidak tega, jadi dia mau bagi kesalahan rame-rame. Ditendanglah, didoronglah keledai tua ini masuk ke dasar sumur itu. Dan pada saat itu satu kampung itu mulai menggali tanah dan memasukkan tanah ke dalam untuk mengubur keledai tua ini hidup-hidup. Tapi keledai tua itu tidak berkata, ini memang sudah nasibku. Keledai tua itu saudaraku, dia mengerahkan segenap tenaga yang masih ada. Mungkin persendiannya pada sakit. Tapi dia mencoba melemparkan, yaitu tanah yang jatuh ke atas badannya itu. Dia menolak untuk dikubur. Banyak manusia lebih bodoh daripada keledai ini. Kita nggak suka dibilang bodoh seperti keledai itu. Tapi keledai ini punya hikmat. Dan apa yang terjadi pada waktu dia melemparkan dengan sisa kekuatannya itu. Maka tanah itu turun ke bawah. Dan makin lama makin tinggi. Akhirnya dia keluar daripada sumur yang harusnya jadi lubang kebinasaan. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang diperbuat orang. Ketika engkau membayar bunga yang lebih tinggi, engkau sedang menggali sumur kematianmu sendiri. Karena itu langkah pertama dikatakan oleh Elia, ya beritahu apa yang ada dalam rumah. Ini kunci kedua. Home power. What you have in the house. Saudara harus tahu bahwa sifat Tuhan itu begitu. Dia tidak berkata, kita harus tahu bahwa ibu janda ini adalah orang Israel. Dan Tuhan janji kepada bangsa Israel, engkau tidak akan pernah meminjam. Sebab diajarkan dalam kitab Amsal bahwa si peminjam menjadi budak dari orang yang berhutang. Dia akan jadi budaknya. Kita tahu bagaimana kesalahan daripada hamba Tuhan ini. Dia hidupnya benar. Cuma dia tidak bisa memanage keuangan. Dan dia berbuat kebodohan yang sangat berat, yaitu menanggung hutang orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengalami suatu kesalahan di bidang pengelolaan keuangan, jangan salahkan orang lain.
Itu pasti kesalahan kita sendiri. Kenapa kita bisa percaya kepada orang yang investasi di luar kita? Kita tidak kenal dengan dia. Lebih baik kita invest in people. Kita invest di dalam kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Perusahaan manapun bisa bangkrut dan hancur. Tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Saudara yang kasih Tuhan, what do you have in the house? Ketika Tuhan berbicara pada Musa yang sedang gemetar ketakutan. Tuhan tanya, what is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Kita melihat bahwa ibu ini pertama dia masih punya iman. Puji nama Tuhan. Dia datang pada Elisha. Elisha adalah wakil daripada Tuhan, hamba Tuhan. He's a man of God. He's a man of wisdom. Jangan ceritakan masalahmu pada tetanggamu. Percuma. Malah ditertawakan. Ada yang berkata, lo syukur kamu seperti itu. Datang kepada hamba Tuhan. Datang kepada orang percaya, orang yang dewasa dalam Tuhan. Dan dia akan berkata, Tuhanmu El Shaddai. Your God is an oversupply God. Dia adalah gunung batu yang bisa dipercaya. Ibu janda ini, dia punya perjanjian dengan Tuhan. Dan Mazmur 112 ada janji untuk orang benar. Keturunan orang benar akan perkasa di atas muka bumi. Camkan, buat orang dunia biasa kalau punya hutang. Saudara dan saya ada perjanjian Tuhan dalam Ulangan 28 bahwa kita akan diangkat di atas segala bangsa. Melalui Kristus, maka kita ini persemakmuran dengan Israel. Karena itu saudaraku, ada hak-hak istimewa yang diberikan pada bangsa pilihan Tuhan, bukan? Ibu ini seorang percaya dan ada janji Tuhan Mazmur 112, keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Dan bukan akan bangkrut, tetapi harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Mereka akan mentertawakan hari-hari yang sukar. In times of trouble like this, hari-hari yang sulit seperti sekarang ini, Roma pasal 5 mengatakan itu akan mendatangkan ketekunan dan akan menimbulkan tahan uji, akan memberikan kepada kita perubahan karakter. Mari kita lihat, kita syukuri apa yang sedang terjadi sekarang. Pertama-tama kalau harta kita berkurang, kita harus tahu. Kita ini menyembah Tuhan atau menyembah Mamon. Kalau kita menyembah Mamon, kita akan stres, kita akan marah, berkelahi. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, masalah keuangan masalah paling kecil. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat-saat seperti ini ketika mungkin kita mengalami PHK, mungkin dirumahkan, diberikan gaji cuma sebagian, kita bisa tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa sahabat, siapa musuh. Sebab kalau orang kaya, semua orang mengaku kenal dengan orang ini. Tapi kalau kita dalam keadaan jatuh, kita bisa tahu siapa sahabat yang sejati. Orang kaya punya dua hal. Pertama, dia punya sahabat yang palsu. Yang kedua, saudaraku, dia punya musuh sejati. Tetapi orang miskin, orang yang mengalami mungkin di PHK tahu, dia punya sahabat yang sejati. Saya masih ingat ketika orang tua saya jatuh bangkrut, saudaraku. Maka dari begitu banyak orang yang berkeliling di rumah saya ngaku sahabat papa saya. Tinggal 1-2 orang yang sampai hari ini, sampai anak cucunya jadi sahabat kita. Kita bisa mengenal itu. Kedua, kita juga di dalam keadaan seperti ini, kita tidak bisa minta pertolongan dari siapapun. Saya percaya ibu janda ini sudah minta tolong pada keluarganya. Mungkin dia masih punya orang tua, mungkin dia masih punya saudara, masih punya ipar. Dan mereka berkata, kita sendiri lagi susah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada orang mengetuk pintu rumahmu, jangan coba-coba untuk engkau mengatakan tidak ada padahal ada. Engkau sedang mengutuk dirimu sendiri. Nah, saya percaya orang murah hati akan dapat kemurahan. Lewat daripada virus corona ini pun akan berlalu. Krisis tidak ada yang terus menerus. Krisis itu pun akan berhenti, akan berlalu. Dan Elisha berkata, what do you have in the house? Hamba ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kursi sudah hamba jual, meja sudah digadaikan, semuanya kecuali has nothing but a jar of oil. Buli-buli kecil berisi minyak. Tidak disebutkan ukurannya, tapi ada minyak. Minyak gambaran daripada apa? Minyak gambaran daripada urapan. Minyak itu gambaran daripada the presence of the Holy Spirit.
Tanda orang ada hadirat Tuhan, itu ada sukacita. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Secara realita dia melihat sebentar lagi debt collector akan datang. Dan kedua anaknya akan diambil jadi budak. Dia kata tidak, anakku tidak akan jadi budak. Keturunan orang benar akan perkasa di atas muka bumi. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang dibelenggu oleh hal-hal yang tidak baik. Katakan, selama aku sudah dibenarkan oleh Tuhan, keturunanku akan perkasa, will be mighty on earth. Bukan sukses, but mighty. Itu lebih dari semuanya, saudaraku. Saudara, Tuhan selalu memakai apa yang ada di rumah. Apa yang ada pada saudara. You don't have to borrow money. Jangan pinjam uang. Sebab itu tidak menyelesaikan, saudara. Sekali lagi saya ulangi, berhenti. Jangan belajar daripada keledai tua itu. Dia melemparkan tanah itu supaya akhirnya dia bisa keluar. Yang tadinya jadi kuburan, jadi kesaksian. Ya, yang rencana buat dia binasa, Tuhan bisa keluarkan dia dari kesulitan itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan. Berserulah kepadaku di waktu kesesakan, aku meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Pertolongan itu cuma sejauh jeritan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pertolongan Tuhan itu cuma sejauh jeritan kepada Tuhan. Mungkin kau sudah berdoa, mari berseru kepada Tuhan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Yesus, tolong saya. Saya masih ingat tahun 2002, saya dideteksi kanker getah bening. Saudara, saya ini biasa doain orang sakit ya. Jadi itu salah satu krisis yang saya hadapi. Saya bersama istri pertama periksa diri. Apa ada kesombongan, keangkuhan, menyimpan kesalahan orang lain. Dan inilah doa kami. Doa kami seperti doa Bartimeus. Doa pengemis. Tuhan kalau boleh. Kita berhadapan dengan raja, saudara. Dia bukan ketua RT. Kalau boleh, biarlah kami berdua boleh melihat hasil tuaian dari apa yang kami tanam selama berpuluh-puluh tahun. Kalau boleh, kalau tidak, enggak apa. Kehendakmu yang jadi. Sebab kita sebagai anak Tuhan tahu, Tuhan kita Tuhan yang mendengar doa. Amen. Dan dia berseru kepada melalui Elisha. Elisha kita gambaran pada Kristus. Dan minyak itu adalah gambar daripada pengurapan. Mungkin imanmu tinggal sedikit. Mungkin kau sedang bimbang, sedang takut. Ini kenyataan bahwa anaknya akan diambil sebagai budak. Tapi ibu ini datang pada alamat yang tepat. Sekali lagi, jangan cerita masalahmu pada tetanggamu, pada keluargamu. Percuma. Datang pada seorang hamba Tuhan yang diurapi. Datang kepada your pastor, datang pada gembalamu. Engkau di komsel, datang pada gembala komselmu. Kalau dia tidak punya hikmat, naik ke atas. Ya, kepada gembalamu, datang. Dan minta petunjuk daripada Tuhan. Petunjuk dari Tuhan very simple. Saya membuat pernyataan. Masalah secara jasmani bisa diselesaikan secara rohani. Aneh ya. Masalah secara jasmani bisa diselesaikan secara rohani. Secara supernatural. Supernatural itu artinya di luar yang natural. Dan pada saat itu dia berkata, pinjamlah bejana-bejana. Bejana untuk nyimpan minyak biasanya ujungnya lancip begitu. Ada tangannya dua. Dan dia tidak kata pinjam uang. Salah satu yang dalam keadaan apa untungnya orang miskin itu. Dia tahu dia tidak bisa hidup sendiri. Orang yang mengalami kesulitan tahu kita tergantung satu dengan yang lain. Saudara tidak bisa keluar rumah. Dimanapun saudara menerima berita ini. Bahkan Lombok pun saudara bisa beli. Engkau punya uang tidak bisa keluar rumah. Mungkin ada yang bisa dikirim. Tetapi dalam keadaan seperti itu. Kita melihat kita membutuhkan bukan cuma kingdom wisdom. Kita memerlukan kingdom connection. Karena itu saya masih ingat satu pepatah. Satu musuh terlalu banyak. 1000 teman terlalu sedikit. Karena itu pada saat-saat seperti ini. Dia datang borrow vessel. Bejana. Pinjam bejana. Ya.
Tapi jangan terlalu sedikit. Ada satu rahasia di sini. Kuasa Tuhan bekerja sejauh kita mempercayai Dia. Saya ulangi sekali lagi. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi seberapa jauh kita percaya kepada Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan bisa membuat mujizat untuk 10 bejana, terjadilah sebagaimana imanmu. Dia katakan jangan terlalu sedikit. Sebab kita berurusan dengan El Shaddai. The oversupply God. Bukan Tuhan yang pas-pasan. Tapi Tuhan yang lebih. Masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ketika dia memberi makan 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kumpulkan sisanya. Jangan ada yang terbuang. He said the oversupply God. Lebihnya 12 bakul. Tuhan itu selalu Tuhan yang lebih. Ketika saya membuat rekaman ini, kami menerima sebuah box. Isinya yaitu sanitizer yang bagus, merek tertentu, merek bagus. Berapa biji? 144 biji. Kami cuma berdua di rumah. Dengan yang bekerja di rumah kami, ada driver, ada yang asisten rumah tangga. 144. Our God is an oversupply God. Belum lagi yang minggu lalu kita terima masker sebanyak-banyaknya. Dia adalah the double-breasted one. The oversupply God. Saudaraku, kemudian kita harus tahu bagaimana tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Ibu ini mengambil keputusan. Tutup pintunya setelah semua bejana berkumpul. Kenapa? Pasti ada olok-olok. Ketika kita melakukan firman Tuhan, pasti olok-olok itu datang. Bahkan nyinyir, mencibir. Di mana Tuhanmu? Suamimu melayani Tuhan, sebentar lagi anakmu akan diambil. Suami pasangan hidup itu masa kini. Anak-anak masa depan. Orang tua masa lampau. Dia tidak punya siapa-siapa. Bahkan masa depannya 2 putranya ini pun akan diambil. Tapi dia masih punya iman. Dia masih punya Tuhan. I don't have anything tetapi minyak ini. Apa yang terjadi saudaraku? Dia mencurahkannya. Sebab kalau tidak dianggap bodoh sekali. Ada begitu banyak bejana dan dia curahkan. Ya, apa yang terjadi? Terus mengalir. Sampai yang terakhir, tetes terakhir. Ketika bejana itu tidak ada lagi. Sekali lagi ini satu kebenaran. Bahwa Tuhan membuat mujizat sejauh kita percaya kepadanya. Karena itu saudaraku, kita belajar dari anak-anak. Anak-anak itu lebih punya imajinasi. Kita ini diberi kehendak bebas, diberi imajinasi. Itu manusia. Ya, kalau anak-anak bertemu kan mereka membanggakan bapaknya ya. Yang satu berkata begini, kamu orang tahu ya, tadi malam bapakku nangkep ikan sebesar lapangan sepak bola katanya. Saudara yang lain luar biasa. Tapi yang satu anak pendeta lebih imajinatif saudara. Dia berkata itu belum seberapa. Bapakku itu punya wajan sebesar stadion sepak bola. Yang pertama merasa tersinggung. Lu buat apa? Buat goreng ikannya bapakmu katanya. Artinya saudaraku, kita itu kalau mendengar Tuhan itu oversupply, saudara bayangkan itu benar-benar terjadi. Karena itu saudaraku yang namanya iman. Iman itu supernatural. Bayangkan kau sudah berjalan. Bayangkan engkau sudah mengalami hidup kekal. Dan ibu ini membayangkan hutangnya sudah dibayar. Dan kemudian ketika berhenti, tidak ada lagi bejana itu. Dan ini kata Nabi Elisha, jualah minyak itu. Minyak menggambarkan juga keuangan. Tapi minyak juga menggambarkan urapan. Ketika saya baru mulai Tuhan, mungkin minyak Roh Kudus dalam saya sedikit sekali. Tapi saya beritakan firman Tuhan kemana-mana. Dan hari ini 40 tahun saya melayani Tuhan. Saya mau beritahu minyaknya tidak akan habis. Sebab saya selalu mencari bejana-bejana kosong untuk diisi. Dimanapun saudaraku, Tuhan akan bekerja memberikan kesembuhan, memberikan sukacita, memberikan damai, memberikan kelepasan. Dan dia berkata, pergi jualah minyak itu. Bayar hutangmu. Engkau dan anakmu hidup dari apa?
dari lebihnya. Kita punya Tuhan yang lebih dari cukup. More than enough. Our God is a God who is more than enough. Tuhan yang berlimpah-limpah. Saya mengalami dalam hidup saya, tidak perlu khawatir apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai. Ketika direkam ini sudah 1 bulan saya ada di rumah. Dan setiap hari ada aja yang kirim makanan, saudaraku. Ya, setiap hari tidak pernah luput, saudara. Ya, ada yang memberikan untuk makan pagi, yang memberikan untuk makan malam. Tetapi our God is the oversupply God. Satu kejadian nyata, kejadian ini sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Ada seorang pengusaha ketika dia meninggal. Sebelum meninggal dia bertobat, menerima Tuhan Yesus. Kami baptiskan dan keluarga ini semua ikut Tuhan Yesus. Tapi ketika suami meninggal, dia meninggalkan hutang. Para kepala keluarga dengar saya. Orang benar meninggalkan warisan buat anak cucunya. Bukan meninggalkan warisan masalah. Bukan meninggalkan hutang. Bereskan sebelum engkau dipanggil oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tinggalkan utang 350 juta rupiah. Pada waktu tahun sekitar 87 itu angka cukup besar, saudara. 87, 88 itu angka yang cukup besar. Dan pada saat itu kalau rumahnya dijual, kantornya dijual, apapun dibayar tidak cukup. Dan pada saat itu ketika dia menghadap direktur bank untuk minta rescheduling, rescheduling dia tidak diberi. Dia bilang, kamu sebut Tuhan, minta pada Tuhanmu ya. Dia bilang gitu, pokoknya sebelum libur Natal 24 Desember, kalau kamu tidak bayar penuh, saya sita semuanya. Saudara pada waktu mengatakan itu, ibu janda ini melihat ke atas dan dia berkata, dengar Tuhan Yesus. Ya, panggil nama Tuhanmu. Dan saya masih ingat hari itu. Saudara yang kasih, saya datang ke rumahnya untuk menghibur keluarga ini. Dan 2 anaknya sekolah di Amerika harus pulang. Karena apa? Mereka tidak bisa melanjutkan. Karena tidak ada lagi keuangan. Tidak ada apa-apa. Dan juga pada saat itu anak paling kecil masih SMA kelas 2, saudara. Dan saya masih ingat hari itu saya jejerkan mereka. Silakan berlutut, saya akan berdoa buat kalian. Dan ketika saya tumpangkan tangan atas mereka, saya bacakan ayat ini. Saya mau beritahu firman Tuhan itu hidup. Bisa memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mana yang berasal dari Tuhan, mana yang bukan berasal daripada Tuhan. Akan jadi nyata semuanya. Dan pada saat itu saya tanya seperti Nabi Elisha, saya tanya ibu ini. Ibu, apa yang masih ada di rumah? Dan dia berkata, kami ada home industry. Yaitu membuat trafo daripada TL. Zaman dulu kan belum ada LED. Ya. Trafo daripada lampu TL. Dan kami kerjakan secara manual di rumah. Ya, kalau ada yang itu, mari kita berkati. Dan saya doakan, saya masih ingat, saya tidak seperti baru setahun yang lalu terjadi. It was more than 30 years ago. Dan yang luar biasa, saudara, yang luar biasa. Bapak ini adalah leveransir dari PJKA. Ya, sekarang KAI ya, dulu PJKA. Dan apa yang terjadi? Putra paling kecil, yang masih dipanggil Sinyo. Dia memakai baju batik papanya. Dia datang dan kelihatan jadi kayak orang dewasa. Dia mendapatkan aneh, order-order yang baru. Dan to cut the story short, lewat perusahaan kecil ini dan juga order-order yang baru, maka mereka bisa membayar hutangnya sebelum tanggal itu. Kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Dia bukan cuma ngampuni dosa, dia juga bisa membebaskan hutang. Dan yang paling indah, itu direktur bank yang mengata-ngatai ibu ini, mengejek ibu ini, melihat itu dia bertobat. Dan dia jadi pengikut Kristus. Apa yang buruk Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Karena itu semua yang ada di rumah, pertama-tama ayo ucap syukur. Dan lihat apa rencana Tuhan buat kita. Pertama-tama mari kita perbaiki hubungan orang tua dengan anak. Sebab firman Allah mengatakan,
ketika Nabi Elia datang, maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anaknya dan hati anak berbalik pada bapaknya supaya aku tidak memukul bumi dengan kutuk sampai musnah. Jangan ada yang mau mengalami yaitu kehancuran, sebab itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera buat kita. Saya ulangi sekali, pertama-tama stop borrowing money. Bukan itu jalan keluarnya. Ya, cari utangan baru, bunga lebih, engkau sedang menggali kuburanmu sendiri. Tapi yang kedua, ditanya, what do you have in the house? Saudara, kalau saya nggak punya apapun, ada satu kesaksian, saya lupa kota mana, tapi ini kejadian sungguh-sungguh di Amerika. Ketika terjadi krisis ekonomi, pada waktu itu masih yang abad yang lalu ya. Apa yang terjadi? Dia di PHK. Ketika dia di PHK, dia mendengar firman Tuhan. What do you have in the house? Dia bilang, Tuhan, saya punya badan yang sehat. Dan dia punya 2 orang putra yang badannya juga sehat. Dan saat itu sedang musim dingin dan salju itu mendadak, ada badai salju tinggi sekali. Di daerah mereka ada banyak orang-orang pensiunan, ibu-ibu yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua. Dan mereka memberikan jasa apa? Membersihkan jalan, driveway kepada garasi mereka. Supaya orang tua itu bisa mengendari mobilnya keluar. Mulai dari itu, mereka punya badan yang sehat dan punya tenaga. Dan mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dan kemudian orang-orang pensiunan itu berkata begini, kalau begitu jangan cuma driveway kita dong. Kita punya etik. Etik itu di bawahnya genteng itu banyak barang-barang yang tidak perlu. Tolong dibersihkan. Ketika dia naik ke atas, maka di sana banyak barang-barang, kan orang-orang tua. Banyak barang-barang lama ya. Barang-barang lama. Dan ada juga yang antik. Mereka tanya, ini diapakan? Ambil saja. Saudara tahu, dikumpulkan di garasinya, dipilih ya. Karena diberikan gratis. Anda tahu ada satu pepatah berkata, somebody's junk become somebody's antique. Satu barang yang dibuang, barang yang tidak dihargai oleh seseorang, ternyata itu barang antiknya orang lain. Dan mereka memulai apa? Usaha barang antik. Dan mereka jadi pengusaha, bukan lagi jadi pegawai. Saudara, orang Tionghoa dan orang Jepang tidak punya kata untuk krisis. Yang adalah kesempatan. Jadi saya mau beritahu pada kalian, di dalam Yesus penuh dengan kesempatan. Ya, we have a great Christ for every crisis. Catat itu. Kita punya Kristus yang hebat buat setiap krisis. Jadi kalau engkau di PHK atau gajimu dikurangi, katakan begini, kesempatan, 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 kesempatan. Jangan bilang corona, corona, corona. Kesempatan, kesempatan, kesempatan. Di dalam hidup saya mengalami lain lagi saudaraku. Saya diberi sebotol minyak kecil ketika saya dipenuhi Roh Kudus. Dan saya mulai melayani Tuhan. Waktu itu saya kontraktor yang bangkrut saudara. Setiap hari Jumat dengan setia saya mengajarkan Bible study. Saya suka membaca, saya suka belajar. Ada beberapa orang ya, Tuhan kasih saya murid-murid saudara. Dan mereka, saya tidak menerima persembahan apapun dari mereka. Bahkan persekutuan di rumah kita itu tidak ada orang tahu bahwa saya dalam kesulitan keuangan. Pertama tidak pernah minjam, kedua juga tidak pernah cerita. Biar Tuhan yang tahu. Dan enaknya saudaraku, karena tampang kaya ya. Nah Tuhan kan tampang kaya ya. Tidak ada orang yang tahu saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya melipat gandakan minyak yang sedikit itu. And here I am. Saya dipakai oleh Tuhan saudara. Dari satu orang buta yang melihat. Lalu mujizat terjadi. Home power. Mujizat terjadi di rumah. Kalau kita mempelajari firman Allah. Pencurahan Roh Kudus itu di rumah. Bukan di bait Allah. Saya sering dengarkan nama Tuhan berkata. Mereka berkumpul di Serambi Salomo. Nggak ada firman Allah berkata. In their house. Di rumah itu. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus bisa tercurah di rumah saudara. Dia bisa memberikan hikmat buat saudara. Setiap kepala keluarga menjadi man of wisdom. Dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan engkau pencerahan. Tuhan memberikan engkau iman. Dan memberikan engkau pertolongan. Kalau ibu itu nggak disuruh oleh Tuhan. Dan dia berkata, zaman dulu ada mujizat.
tidak terjadi apa-apa. Maksudnya jangan niru-niru. Tapi apa yang saya lakukan? Benar-benar pimpinan Tuhan. Dan keluarga itu bebas hutang. Dan kira-kira 2 bulan yang lalu, saya ketemu dengan anak yang dulu dipanggil Sinyo itu. Badannya lebih besar dari saya, saudara ya. Dan dia jadi pengusaha yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini biarlah digenapi dalam hidup kalian. Sajak kita untuk berseru kepada Tuhan. Angkat tanganmu, biar saya berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, Engkau tetap sama kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Engkau tahu apa yang ada di rumah kami. Berikan kami iman, berikan kami hikmat, berikan kami kuasa, berikan pemulihan Tuhan di rumah kami. Berikan kami home power, apa yang ada, apapun yang ada, talenta yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Lipat gandakan ya Tuhan Allahku. Sebab rencanamu bukan rencana kecelakaan. Engkau mau kami hidup dalam kemerdekaan, dalam kebebasan. Sebab kamilah umat yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah negeri yang blessed by the Lord. Dan karena itu Tuhan, biarlah hamba berdoa setiap anak-anak Tuhan bebas hutang dan hidup di dalam kelimpahan. Itulah Engkau Tuhan, You are El Shaddai, the double-breasted one, the oversupply God. Dan hamba saya sampaikan tentang namamu yang berkuasa ini. Dan kami percaya, ketika kami melangkah dengan iman, ketika kami sungguh-sungguh bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan kami mau nikmati, sebab dalam hadirat-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Demi nama Tuhan Yesus. Dan I declare, biarlah di rumah-rumahmu nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anakmu semuanya jadi orang benar. Dan orang kepala keluarga tidak meninggalkan hutang, tapi meninggalkan warisan. Bukan cuma inheritance, tapi legacy. In Jesus name, amen. Bekerjalah di dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami miliki semua milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu, aku milik-Mu. Kuasai seluruh kehidupanku. Semua milik-Mu, hanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Oh, bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu, aku milik-Mu. Kuasai seluruh kehidupanku. Semua milik-Mu, hanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan
ditinggikan dan dimuliakan. Aku milikmu selamanya untukmu. Aku milikmu selamanya untukmu. Aku milikmu selamanya untukmu.